Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nama ba'du. Adik-adik mahasantri, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat karena beberapa di antara kalian Ustadz yakin sudah ada di ma'had kita tercinta, Ma'had Sunan Ampel Al-Ali, dan beberapa mungkin dalam perjalanan ya. Jadi semangat, habis ini kita akan berjumpa di taklim offline. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, adik-adik mahasiswa santri, ini Ustadz gak sabar sekali pengen ketemu sama kalian. Jadi pengen cerita-cerita lebih banyak lagi tentang ma'had, tentang ilmu, terlebih dengan taklim Al-Quran kita pada malam hari ini. Nah, Alhamdulillah karena minggu kemarin kalian sudah melaksanakan ujian tengah semester. Semoga hasilnya memuaskan gitu ya, karena Ustadz yakin kalian pasti bisa. Dan pada malam hari ini bersamaan dengan kedatangan kalian ke UIN, ke Ma'had secara berkala, tapi taklim tetap harus berlanjut seperti itu ya. Baik adik, jadi pada malam hari ini kita akan belajar lagi ilmu tajwid tentang bab hukum ro'. Nah, seperti apa hukum ro', bagaimana ciri-cirinya, apa saja contoh-contohnya, kita akan bahas lebih lanjut. Tapi sebelum itu, mari kita buka taklim Al-Quran kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa sebelum taklim. Berdoa, dimulai. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi 'inda jahli وحيراتي فيا ربي متعني بسري حروفه ونوّر به سمعي وقلبي ومقلاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وآنيس به يا رب في القبر وحشتي وصلي وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توباتي وآل وأصحاب كرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik adik-adik, kita langsung aja ya. Pada malam hari ini kita akan belajar hukum ro'. Jadi tahu kan huruf ro' itu, jadi itu ada hukumnya. Kalau kemarin kita sudah pernah belajar tentang hukum lam jalalah atau lafadz Allah. Nah, sekarang ini kita belajar tentang hukum ro'. Jadi huruf ro' itu ternyata punya hukum. Nah, hukumnya seperti apa? Kita akan bahas. Berdasarkan tata cara dalam makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf, dan sifat-sifat yang dimilikinya, maka bacaan ro' dibagi menjadi 3. Apa saja? Yang pertama ada namanya ro' tafkhim. Kita pernah belajar ya. Ada ro' tarkik, dan juga ada ro' yang bisa dibaca tafkhim atau tarkik. Atau bahasa lainnya adalah ro' jawajul wajhain. Sekali lagi, hukum ro' dibagi menjadi 3. Yang pertama ada hukum ro' tafkhim atau dibaca tebal, ada ro' tarkik atau dibaca tipis, dan juga ada di antara keduanya atau bisa dibaca tebal atau tipis, atau biasa disebut sebagai ro' jawajul wajhain. Nah, kita langsung aja Adik.
Kita flashback sedikit. Ada tafkhim, ada tarkik, dibaca tebal sama dibaca tipis. Ingat ya, jadi kalau ro tafkhim atau dibaca tebal itu seperti gambarannya itu tentang bunyi huruf, seolah-olah bunyi itu memenuhi semua rongga mulut. Nah, maka itu tebal. Kan penuh dengan di mulut tuh penuh. Nah, itu adalah tebal gitu. Nah, kalau tipis itu cara mengucapkan hurufnya itu dengan cara mulutnya agak sedikit mundur, ya, kemudian tampak sedikit meringis. Nah, ingat ya, kalau yang lam kemarin juga ada tarkik, dia tipis tarkik ya. Seperti meringis sedikit. Lillah, bismillah. Nah, kan dia kan agak sedikit meringis kan. Nah, itu adalah tipis tarkik. Sama dengan ro. Nah, nanti contohnya kita akan bisa lihat. Dan kalau yang ketiga ro jawajul wajahain, nanti bisa tebal, bisa tipis, tergantung kondisinya. Boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis, seperti itu. Kita langsung menuju ke yang pertama. Ro tafkhim. Ro tafkhim itu adalah ro yang dibaca tebal. Dia punya 5 syarat. Sedikit ingat, ro tafkhim dia punya 5 syarat ketika dia dibaca tebal. Apa saja? Syarat yang pertama. Syarat yang pertama adalah ro itu dia harus berharokat fathah atau domah. Atau fathah tanwin atau domah tanwin. Jadi kalau ada huruf ro gitu ya, yang dia berharokat fathah atau domah atau fathah tanwin atau domah tanwin, maka dia jelas sekali ro itu dihukumi ro tafkhim atau ro yang tebal. Kita langsung menuju ke contoh. Contoh yang pertama di sini ada bacaan yang pakai huruf ro tapi yang berharokat fathah ya. Ini ada bacaan rasulun. Rasulun. Nah, rasulun ini kita nggak usah baca, kita nggak usah lihat yang di belakangnya yang su itu matobi'i dan lain sebagainya. Tidak. Tapi kita fokusnya ke huruf ro ya, karena kita pada malam hari ini hukum bacaannya adalah hukum ro. Jadi di sini ro-nya itu berharokat fathah. Maka coba adik-adik dengerin. Rasulun, rosulun. Jadi di situ ada kata ro. Ro kalau di fathah dia tetap ro ya. Dia nggak bisa dibaca ra. Nah, karena ro itu cara pelafalannya adalah ro. Di fathah tetap ro, kayak gitu. Bacaan ro yang fathah dibaca ro, maka dia akan tebel. Nah, dia adalah dihukumi tafkhim. Contoh yang kedua, ketika ada fathah tanwin, ada bacaan naron. Naron. Nah, ron itu kan juga tebel. Kan nggak ada ron. Nah, kan nggak ada ya, nggak nyengir. Kan nggak ada. Jadi bacaan naron itu dibaca tebal. Naron. 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 Nah, dia tebal. Itu ketika ro berharokat fathah atau fathah tanwin. Berikutnya adalah huruf ro yang berharokat domah atau domah tanwin. Ada kata-kata warusulihi, 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 ru itu juga ternyata dia agak penuh ya di rongga mulut, maka dia dibaca tafkhim. Waru sulihi. Waru sulihi. Nah, contoh yang domah tanwin ada kata-kata narun. Kalau tadi naron, nah ini ada narun. Narun. Nah, run itu juga dia tebal, maka dibaca tafkhim. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ro dibaca tafkhim apabila ro itu sukun, jadi ro-nya itu berharokat sukun, dan sebelum ro sukun itu ada huruf yang berharokat fathah atau domah. Jadi ro-nya ini sukun, tapi sebelum itu ada huruf yang berharokat fathah atau domah. Maka ro-nya dibaca tebal dan dia tafkhim. Seperti itu. Kita langsung menuju ke contoh. Contoh yang pertama ada bacaan hurfan. 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 Jadi, nggak boleh dibaca gurfan. Nggak boleh. Tapi dia harus dibaca tebal. Gurfan. Gurfan. Nah, contoh yang kedua. Ada bacaan wa'ar sala. Wa'ar sala. Nah, ini kan biasanya kita kalau baca agak sedikit biasa ya. Kayak wa'ar sala alaihim. Wa'ar sala. Nah, itu sudah tafkhim tapi kurang tafkhim. Kurang tebal sedikit. Jadi gimana? Harusnya dibaca wa'ar ar. Ar.
Jadi tebal. Wa arsala. Wa arsala gitu. Nggak boleh dibaca takrir. Takrir itu baca kayak R-nya itu terlalu dibaca gitu nggak boleh. Misalkan wa arsala itu salah. Jadi dia hanya mau dibaca satu kali ya. Ya mati tapi dia tafkhim. Wa arsala. Nah, seperti itu. Itu syarat yang kedua. Huruf ro-nya sukun atau mati, tapi sebelumnya ada ada huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Syarat yang ketiga, ro-nya sukun, tapi sebelumnya itu ada kasroh aridoh. Jadi ada huruf yang kasroh aridoh, dan kasrohnya itu, kasroh aridoh itu maksudnya adalah kasroh yang tidak asli. Kok tidak asli, Ustaz? Emang ada kasroh yang tidak asli? Ada. Ketika dia bertemu dengan hamzah wasol. Jadi kalau ada hamzah wasol atau hamzah yang tidak sesungguhnya di situ, maka dia dibaca kasroh. Nah, kasrohnya itu disebut sebagai kasroh aridoh. Nah, jadi kalau ada huruf ro sukun dan sebelumnya itu ada hamzah wasol dan kasrohnya kasroh aridoh atau tidak asli, maka dia juga dibaca tafkhim atau tebal. Kita langsung menuju ke contoh, adik-adik. Di sini ada bacaan, contohnya adalah irji'i. Nah, irji'i. Kan seharusnya dia kasroh itu dia masuk ke tarkik, tipis kan? Irji'i. Tapi karena dia itu adalah hamzah wasol atau kasrohnya itu kasroh aridoh yang artinya tidak kasroh yang sesungguhnya, maka dia dibaca atau dia dihukumi tafkhim, tebal gitu. Jadi ada kata-kata irji'i. Jadi bacanya harus tebal. Irji'i. Iru. Kan harusnya tipis ya, ir kan, tapi karena dia dibaca tebal harus iru. Irji'i. Nah, seperti itu. Contoh yang kedua, ada kata-kata irhamna. Nah, ini kan irnya ini alifnya ini adalah alif hamzah wasol gitu ya. Hamzahnya hamzah wasol itu. Itu kalau misalkan di depannya itu ada kata-kata tambahan, wow misalkan ya, dan wow gitu ya. Itu dia jadinya adalah warhamna. Jadi hamzahnya itu nggak ada karena dia hanya wasol. Dia pengganti aja. Tapi karena dia di depannya tidak ada kata penghubung, maka nanti kalian akan paham kalau belajar bahasa Arab ya. Jadi ada hamzah wasol atau kasrah aridoh gitu. Jadi karena tidak ada kata penghubung di depannya, maka dia hamzahnya itu berharokat kasroh, namanya kasroh aridoh. Nah, karena kasroh aridoh, maka kalau ada ro sukun dan sebelumnya ada kasroh aridoh ya, itu dia dihukumi ro tafkhim atau tebal. Jadi bacanya harus irhamna. Jadi nggak boleh irhamna, tapi irhamna. Seperti itu. Bisa dipahami ya, itu adalah syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, nah ini kita akan kenal dengan salah satu istilah lagi. Syarat yang keempat adalah ketika ro sukun atau ro mati, ya, karena ada sukunnya, sebelumnya itu ada kasroh, dan setelahnya itu huruf isti'la yang bukan kasroh. Agak bulat, Ustaz ulangi. Jadi ada ro sukun yang sebelumnya itu ada huruf yang berharokat kasroh, ya, huruf berharokat kasroh. Dan setelah dari ro sukun tadi itu ada huruf isti'la, tapi dia tidak berharokat kasroh. Nah, kita akan kenal apa itu huruf isti'la. Huruf isti'la itu adalah 7 huruf yang dia harus dibaca tebal. Apa 7 huruf itu? Nah, biasa kita akan menyebutkannya 7 huruf itu, huruf isti'la itu adalah khusso, dhok, tingkit. Khusso, dhok, tingkit. Jadi, huruf isti'la itu ada huruf kha, ada huruf sod, ada huruf dot, ada huruf ghoin, ada huruf to, ada huruf qaf, ada huruf dho. 7 huruf ini adalah namanya huruf isti'la. Artinya huruf yang harus dibaca tebal. Nah, syarat yang keempat tadi, gimana bunyinya? Kalau ada ro sukun, sebelumnya itu ada harokat yang ada huruf yang berharokat kasroh, dan setelah ro sukun itu ada huruf isti'la tapi dia tidak kasroh, maka dia dibaca tafkhim atau tebal, begitu ya. Kita langsung menuju ke contoh. Di sini ada kata-kata mirsoda. Nah,
kita fokus ke huruf ro-nya. Ro-nya sukun, betul ya? Nah, kalau ro sukun seperti syarat tadi yang ke berapa? Yang kedua ya, syarat yang kedua, kalau ro sukun dia sudah pasti dia adalah apa namanya? Tafkhim atau tebal. Nah, di sini ada permasalahannya. Sebelum ro sukun itu ada huruf yang berharokat kasroh. Jadi ada huruf yang berharokat kasroh, maka kasroh ya, ini huruf depannya tuh kasroh. Mir, harusnya itu kan dia dibaca tipis, gitu kan. Ro sukun saja itu kalau sebelumnya dia fathah atau domah, maka dia tebal. Tapi masalahnya di depan ini dia berharokat kasroh. Nah, berarti kan ini sudah masuk ke tarkik ya, dia tipis. Tapi setelah ro sukun ini, dia ada huruf isti'la, yang huruf isti'lanya itu dia berharokat selain kasroh, fathah atau domah. Maka dia dihukumi apa? Tebal, betul. Nah, huruf isti'lanya tadi ada 7 tadi ya. Nah, apa hurufnya yang tadi? Khusso, dog, tingkil. Nah, itu dia. Jadi contohnya, langsung kita menuju ke contoh biar paham. Contohnya tadi ada kata-kata mirsodan. Nah, mirsodan ini, dia kan ada huruf ro, sebelumnya itu ada mim, tapi dia kasroh. Maka dia tarkik ya, sampai situ. Tapi setelah huruf ro, itu ternyata ada huruf isti'la. Yang istilahnya itu berharokat fathah. Maka huruf istilahnya, karena dia fathah, maka dia gagal menjadi tarkik, tapi dia menjadi tafkhim. Agak bulat Ustadz? Iya, karena emang syarat yang keempat ini agak sedikit jelimet ya, gitu. Karena dia di antara dua tadi dan kita harus memutuskan dia tuh masuk kemana. Dan ternyata dia masuk ke tafkhim, tebal. Ingat, kalau ada ro sukun ya, sebelumnya ro sukun, sebelumnya ini ada huruf yang berharokat kasroh, setelahnya ada huruf isti'la, tapi harokatnya tidak kasroh, ya, maka ini dihukumi yaitu ro tafkhim. Oke ya, paham ya? Bacanya harus tebal. Jadi, contohnya tadi ada mirsoda. Nah, contoh yang kedua, ada kata-kata qirtosin. Nah, kebetulan ini dua-duanya, depan belakangnya ro ini dia adalah isti'la. Ya, makanya dia, bukan makanya ya. Tapi yang kita acukan, yang kita jadi acuan itu adalah huruf ro-nya itu kan sukun, sudah ya. Berikutnya ada huruf yang berharokat kasroh, oke. Dan setelahnya huruf ro itu ada apa? Ada huruf isti'la yang berharokat tidak kasroh, toknya tadi. Jadi kan kirtosin. Nah, itu dibaca tebal, nggak boleh kirtosin. Kurang, itu harus tebal. Jadi kirtosin. Nah, itu adalah syarat yang keempat. Kita kenal dengan huruf isti'la. Syarat yang kelima, di sini ada kata-kata. Syarat yang kelima itu adalah ro sukun karena wakof. Dan sebelumnya ada huruf berharokat sukun dan tidak berupa huruf ya. Serta sebelumnya lagi berharokat fathah atau domah. Agak pusing ya, jelimet ya. Ustaz ulangi. Jadi ro sukun karena wakof. Jadi ro-nya itu karena wakof, akhirnya dia kan mati kan. Tapi sebelumnya itu ada huruf berharokat sukun. Sebelumnya itu ada huruf tapi mati juga karena sukun dan tidak berupa ya. Jadi hurufnya tidak ya. Serta sebelumnya lagi, jadi sebelumnya huruf yang mati tadi itu ada huruf yang berharokat fathah atau domah. Maka ro yang terakhir tadi ini karena dia berhenti wakof, itu dia dibaca tafkhim. Contoh langsung. Menuju ke contoh di surat Al-Fajr. Silakan adik-adik lihat. Jadi ada contoh wal fajr. Fokus kita ke ro. Ro kan di hurufnya terakhir sendiri ya. Ro terakhir sendiri. Dia nggak usah pakai harokat apapun, tapi karena dia mati di sini wakof ya. Kemudian syarat berikutnya harus sebelum ro ini dia ternyata ada huruf jim yang dia sukun. Gitu kan. Jadi ini kan agak sulit. Tapi sebelum jim sukun tadi itu ada huruf yang berharokat fathah atau domah. Maka fix dia adalah tafkhim atau tebal. Bisa dipahami ya? Jadi cara bacanya harus tebal. Wal fajr. Tebal. Wal fajr. Ayat kedua pun juga sama. Yaitu walayalin ashr. Nah itu kan ro sebelumnya itu shin mati.
sebelumnya itu ada ain tapi dia berharokat fathah. Jadi berharokat fathah, harokat sukun yang mati hurufnya, kemudian baru ro dan berhenti ayat atau wakof. Maka satu kompleks ini dia disebut bacaan tafkhim atau tebal. Walayalin asr. Asr. Oke, sampai sini adik-adik bisa dipahami ya. Jadi untuk bacaan ro tafkhim atau tebal itu syaratnya harus ada 5. Yang pertama, ro itu dia berharokat fathah, domah, fathah tanwin atau domah tanwin. Yang kedua, huruf ro-nya itu adalah ro yang sukun, tapi sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah atau domah. Yang ketiga, ada ro sukun, tapi sebelumnya itu ditandai dengan adanya kasroh aridoh atau kasroh yang tidak asli karena ada hamzah wasol. Yang ketiga. Yang keempat, ada ro sukun, ya, sebelumnya ada kasroh, huruf yang berharokat kasroh, dan setelahnya itu ada huruf isti'la yang bukan kasroh. Itu yang keempat. Syarat kelima adalah ro sukun tadi karena wakof, dan sebelumnya ada huruf berharokat sukun dan tidak berupa ya, serta sebelumnya lagi itu ada huruf yang berharokat fathah atau domah. Itu adalah 5 syarat bacaan ro tafkhim. Oke, paham nggih? Langsung kita menuju ke berikutnya. Ro dibaca tipis atau tarkik. Ro dibaca tipis atau tarkik. Itu ada 4 syarat. Kita kebalikannya. Yang pertama adalah ketika ro itu berharokat kasroh. Jadi ketika ada ro aja berharokat kasroh, maka dia dibaca tipis atau tarkik. Kasroh atau kasroh tanwin. Contoh kalau yang kasroh itu ada bacaan waturi sinin, ri sinin. Nah, itu kan ri-nya, ri aja kan. Nah, itu dia berarti baca tipis, ri. Ingat ya, tipis berarti dia agak nyengir atau agak senyum. Nah, contoh yang kasroh tanwin, ada bacaan khairin. Nah, itu kan tipis sekali. Khairin, tarkik. Oke, syarat yang kedua adalah ro sukun sebelumnya ada kasroh asli dalam satu kalimat dan sesudahnya tidak ada huruf isti'la. Jadi ini kebalikan yang tadi. Jadi ro-nya sukun, sebelumnya itu ada kasroh asli dalam satu kalimat dan sesudahnya itu tidak ada huruf isti'la. Kalau ada huruf isti'la maka dia tadi apa? Tafkhim. Ini nggak ada huruf isti'la. Contoh adalah di kata-kata fi miryatin. Nah, bisa dilihat adik-adik, fi miryatin. Ro sukun sebelumnya itu ada huruf mim, kasroh ya, maka dia tipis, jelas, mir. Nah, setelah huruf ro sukun itu, dia tidak ada istilah. Ini ada huruf ya. Ya-nya harokat hidup, yatin. Berarti dia tidak dibaca tebal. Karena bukan istilah. Jadi, miryatin. Nah, itu. Contoh yang kedua, ada kata-kata Fir'aun. Nah, coba kita lihat. Fir'aun, sebelumnya itu ada fa kasroh, ro-nya sukun, fix dia adalah tarkik ya, tipis. Setelah huruf ro sukun itu ada huruf ain. Ain adalah bukan huruf isti'la, maka dia dibaca tipis atau tarkik. Fir'aun, senyum. Fir'aun. Nah, itu syarat yang kedua. Yang ketiga, syaratnya adalah ro sukun karena wakof yang sebelumnya itu ada ya sukun atau bukan ya sukun. Gitu. Jadi, karena dia wakof, tapi sebelumnya itu adalah ada ya sukun atau tidak ada ya sukun tapi berharokat kasroh, maka dia dibaca tipis atau tarkik. Kita menuju ke contoh. Di sini ada contohnya adalah laqadir. Nah, itu kan ada huruf ro berhenti ya, karena dia wakof. Laqadir, sebelumnya itu ada huruf dal, dan dia berharokat kasroh, maka dia dibaca tipis. Laqadir, tipis kan? Gitu. Contohnya kedua ada bacaan kabir. Nah, ini kan ada huruf ya, sukun. Tapi sebelumnya, itu kan ada huruf ba yang berharokat kasroh. Maka ro-nya ini juga dibaca tebal, tapi dibaca tipis. Kabir. Nah, paham ya perbedaannya ya? Ini adalah dibaca tipis atau tarkik. Berikutnya, yang nomor 4,
atau syarat yang keempat itu adalah ro sukun karena wakof, tapi sebelumnya itu ada huruf sukun, bukan huruf isti'la, dan sebelumnya lagi itu ada huruf berharokat kasroh. Jadi ro-nya ini sukun karena wakof, sebelumnya ini ada huruf mati ya, tapi bukan isti'la, dan sebelumnya lagi itu ada huruf yang berharokat kasroh. Sama seperti yang tafkhim tadi, tapi kalau ini dia harus kasroh gitu ya. Kalau yang tadi kan dia fathah atau dhammah, kalau ini dia kasroh. Gitu. Kita fokus ke ro-nya. Contoh di sini ada bacaan hijr. Hijr. Itu kan ada ro sukun ya, hijr, gitu kan. Sebelumnya itu ada jim di situ. Jimnya itu dia mati ya karena sukun. Sebelumnya lagi itu ada ha yang berharokat kasroh. Hijr. Hijr. Tipis gitu. Contoh lagi ada sihr. Sihr. Ya, itu kan juga tipis. Ro-nya mati karena wakof. Ada huruf ha yang dia mati, sukun. Sebelumnya lagi ada huruf sin yang berharokat kasroh. Maka itu semua terkumpul dalam ro tarkik atau ro yang dibaca tipis. Ada 4 syarat, yaitu huruf ro yang berharokat kasroh atau kasroh tanwin. Yang kedua, ro sukun sebelumnya kasroh asli dalam satu kalimat dan sesudahnya tidak ada huruf isti'la. Yang ketiga, ada huruf ro sukun karena wakof sebelumnya ya sukun atau bukan ya sukun. Yang keempat adalah ro sukun karena wakof sebelumnya huruf sukun bukan huruf isti'la, dan sebelumnya lagi ada huruf berharokat kasroh. Itu semuanya terangkum dalam bacaan ro yang dibaca tipis. Nah, terakhir ada adik, ini ada ro yang bisa dibaca tafkhim dan juga bisa dibaca tarkik, terserah gitu ya. Atau bahasa lainnya adalah jawazul wajhain, yang punya 2 wajah gitu kan. Berarti bisa dibaca tafkhim atau dibaca tarkik seperti itu. Ada 2 syarat. Syarat yang pertama adalah berharokat sukun. Jadi ro-nya itu berharokat sukun dan sebelumnya itu berharokat kasroh asli ya. Dan sesudahnya itu ada huruf isti'la yang dibaca kasroh. Jadi kalau tadi kan isti'la tapi berharokat fathah, maka dia adalah tebal. Tapi karena ini isti'la tapi dia kasroh, maka dia bimbang ini. Gimana? Maka bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis. Kayak gitu ya. Contoh bacaannya adalah firqin. Contohnya firqin. Gitu. Oke, kita lihat. Ro-nya mati. Sebelumnya ada huruf berharokat kasroh. Maka harusnya dia adalah tarkik ya. Fir. Tapi ternyata setelahnya itu dia ada huruf isti'la yang dia berharokat kasroh. Maka ini kalau isti'la kan dia harusnya dibaca tafkhim gitu kan. Tapi dia kasroh. Maka khusus untuk contoh ini ya, firqin itu dia boleh dibaca tafkhim, juga boleh dibaca tarqiq. Nah, itu. Yang kedua, ada bacaan yang kedua syaratnya adalah ro sukun karena wakof dan sebelumnya berupa huruf isti'la yang berharokat sukun dan sebelumnya lagi berharokat kasroh. Oke, ini agak sedikit membingungkan ya. Jadi ro-nya di belakang, sebelumnya itu ada huruf isti'la yang berharokat sukun ya, sebelum ro terakhir ini dia ada huruf isti'la berharokat sukun dan sebelumnya lagi itu berharokat kasroh gitu. Jadi dia bisa dibaca tipis atau bisa dibaca tebal kayak gitu. Contoh, ada bacaan misr. Misr. Ro-nya mati karena wakof. Misr. Sod itu adalah bacaan isti'la ya. Khusodok tingkit. Sod, dia masuk isti'la. Dan dia mati. Sebelumnya ada huruf mim yang berharokat kasroh. Maka dia ini boleh dibaca tebal atau boleh dibaca tipis. Nah, ini kata-katanya adalah misro. Misro. Karena ro, maka dia lebih baik tafkhim atau lebih baik dibaca tebal. Tapi boleh dibaca tipis, kayak gitu. Nah, itu dia adalah contoh dari huruf ro yang bisa dibaca tafkhim atau bisa dibaca tarqiq. Nah, berarti adik-adik sudah paham semua nggih? Jadi kalau huruf ro itu ternyata dia punya hukum tersendiri. Ada ro yang dibaca tebal atau tafkhim, ada ro yang dibaca tipis atau tarqiq, dan ada ro yang bisa dibaca tafkhim dan tarqiq atau jawazul wajhain. Baik, sampai sini adik-adik, semoga bisa bermanfaat. Kalau ada salah kata Ustadz mohon maaf. Mari kita tutup taklim pada malam hari ini dengan membaca doa selesai taklim. Berdoa dimulai.
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Terima kasih adik-adik sudah menemani untuk belajar taklim Al-Quran pada malam hari ini. Tetap semangat, jaga prokes ya, karena kalian sudah mau offline. Semoga yang masih perjalanan tetap semangat ya, jaga kesehatan juga, selamat sampai tujuan. Yang sudah di UIN, jangan kemana-mana dulu, kalian masih isolasi. Nanti 2 minggu lagi kita akan ketemu insya Allah di Ma'had Sunan Ampel Al-Ali. Terima kasih, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.